Yo guys, balik lagi sama gue di Salam Bermatin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue bakal ngebagiin informasi mengenai Bitcoin terbaru ETH dan BNB untuk video kali ini ya teman-teman. Sekali lagi ya, saya juga update-nya agak siang ya, nikmatin weekend teman-teman ya. Happy weekend sekali lagi. Ini hari Sabtu ya, santuy-santuy dulu lah teman-teman ya, nggak usah terlalu tegang. Kemarin kita sudah cukup adrenalin dengan market ya, Senin sampai Jumat ya kan. Jadi hari ini ya relax sedikit lah teman-teman ya. Oke, jadi kita langsung aja bahas Bitcoin ya. Bitcoin ini memang sudah ternyata masuk ke skenario pertama ya. Yang kemarin sudah saya bahas itu skenario pertama itu dia setelah meretest dari MA100-nya ya. Ini masih ada tanda panah orange saya ini masih ada teman-teman ya. Dan dia ternyata mampu ngebreak dari $48.000 dan sekarang terakhir itu tertinggi di sekitaran $49.400 sekitar itu tertingginya teman-teman ya. Jadi dia juga masuk dari wave kelima dari Elliott Theory. Kalau misalkan kalian juga perhatikan ya, Elliott Theory ini juga saya gunakan untuk di pergerakan Bitcoin yang versi rupiahnya teman-teman ya. Nah jadi memang ini sudah nggak jadi teman-teman ya, inverse head and shoulder-nya sudah tidak jadi, kita hapus ya teman-teman ya. Kemudian juga triple top-nya juga tidak jadi teman-teman ya. Jadi skenario pertama malah ya teman-teman, dia berhasil nembus dan masuk area kisaran 48.000 sampai $50.000 ya teman-teman ya. Jadi area-area ini dia berhasil masuk. Oke, jadi memang kita memakai Elliott Theory dari wave 1 2 3 4 5-nya dia sudah masuk di sini, tapi kita lihat dari wave kecilnya itu ya teman-teman, yang dari tiganya ini ABC correction terus 1 2 3 4 5 ya. Jadi memang titik 5-nya di sini ya. Itu memang sudah mendekati ya $50.000 teman-teman ya. Jadi memang harus berhati-hati di sekitaran ini, udah deket-deket $50.000. Biasanya orang cenderung menjual. Kenapa ya teman-teman? Karena memang kita bisa lihat ya. Nah ya, di area $50.000 ini beberapa kali bisa menjadi tahanan dan resist juga teman-teman ya, di sekitaran $50.000 ini. Jadi orang-orang ya biasanya cenderung untuk TP atau take profit ya teman-teman ya. Nah ya, jadi memang itu yang harus kita perhatikan dan harus waspadai di sekitaran $50.000 ya. Kemudian dia berpotensi mengalami ABC correction teman-teman ya. Jadi ini yang berpotensi setelah dia memang tidak kuat menembus dari $50.000 ya. Jadi ada ABC correction, kita menggunakan Elliott Theory teman-teman ya. Jadi 1 2 3 4 5 ya, terus ABC correction. Nah ya, di dalamnya juga, di dalam wave-nya juga ada 1 2 3 4 5 terus ABC correction, 1 2 3 4 5 ABC correction, seperti itu terus teman-teman ya, dan berulang ya teman-teman ya. Jadi memang posisi sekarang ini harus kita waspadai teman-teman ya. Ketika memang dia tidak kuat menembus $50.000, kemungkinan besar bakalan terjadi ABC correction ya. Jadi untuk koreksi target dari ABC correction itu dari wave A ini, targetnya itu di sekitaran 44 ribuan dolar teman-teman. Sekitar itu, sekitar 44.000 sampai $45.000 sekitaran itu ya untuk wave A-nya teman-teman ya. Nah di sini, dan kemudian target untuk wave B-nya itu di sekitaran 47.600 sampai $48.000 sekitar itu, dan target penurunan dari wave C-nya ini di sekitaran area ungu ini ya, atau sekitaran 41.000 sampai $43.000 ya teman-teman ya, untuk wave ABC correction-nya ya. Tapi sebelum itu juga dia harus meritas dulu nih teman-teman ya. Meritas apa ya? Di sini ada MA50 dan 100, yaitu adalah titik penting juga yang bisa menjadi tahanan yang cukup kuat, karena kita bisa melihat ya beberapa kali MA50 ini menjadi support yang bisa mengalami pemantulan ya. Ini 1 2 teman-teman ya. Kemudian dari MA100-nya ini juga 1 2 teman-teman ya. Ini 3 ya. Jadi memang beberapa kali dua indikator ini juga cukup penting ya. Jadi biasanya orang kalau lihat wah sudah mendekati MA50 atau MA100 itu orang cenderung membeli ya teman-teman ya. Tapi tetap aja waspada teman-teman ya. Tetap harus diwaspadai. Jadi memang untuk support terdekatnya ya, untuk MA50 atau garis warna oranye ini teman-teman ya, itu memang di sekitaran 45.500 sampai 45.600-an kan, ini terus jalan terus kan teman-teman indikatornya. Dan bawahnya lagi garis hijau ini kalau posisi sekarang itu di $45.000 sekitaran itu. Jadi memang dua indikator ini sangat penting untuk menjadi wave A atau target penurunan dari ABC correction, untuk khususnya wave A teman-teman ya. Nah jadi mungkin bisa aja di sekitar sini teman-teman, di dua indikator ini, atau memang terdalamnya di 3 support ini teman-teman ya. Itu yang harus diperhatikan ya. Jadi memang tidak semudah itu, dia harus nembus dulu dari MA50 dan 100-nya ya teman-teman ya. Jadi istilahnya ya, wave A terendahnya ya teman-teman ya, terdekatnya itu di sini ya. Memang kita bisa lihat MA50-nya
ya teman-teman ya. Kalau lebih dalam lagi pasti di EMA 100-nya. Di kisaran berapa? Di kisaran 3 support ini gitu teman-teman ya. Jadi memang potensinya ketika dia tidak kuat nembus $50.000 dia bakalan ABC correction. Oke, jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi mungkin ya masih bisa naik-naik dikit, bisa nggak ya? Kemungkinan ya masih bisa naik, dia mencoba untuk nembus $50.000. Tapi kalau misalkan selling pressure-nya cukup kuat ya dia bakalan rejection dan koreksi dulu teman-teman ya. Jadi ini teman-teman untuk versi dolarnya, jadi memang ini 50.000 udah sempet saya mention beberapa kali ya, itu menjadi titik penting ya buat kalian yang trading. Oke, jadi $50.000 itu harus hati-hati sekali lah teman-teman ya. Jadi besar kemungkinan dia kalau koreksi pun pasti bertemu dengan MA50 dan MA100. Oke, itu disclaimernya teman-teman ya. Kita juga bisa lihat dari dominasi Bitcoinnya, dia masih terlihat sideways di area sini teman-teman ya. Nah ya, jadi masih sideways di kisaran ini, kisaran 43,9 sampai 44,7 ya. Jadi masih sideways di kisaran-kisaran ini aja ya untuk si Bitcoin dominance-nya. Kemudian kita lihat dari pergerakan Bitcoin versi rupiahnya juga teman-teman ya. Dia ini memang sudah masuk wave 5 ya, area wave 5 yang kemarin sudah kita bahas sama-sama teman-teman ya. Jadi memang perlu diperhatikan dan harus diwaspadai untuk ABC correction ini teman-teman ya. Itulah yang harus diwaspadai ya. Dan di sini juga untuk yang nanyain support terdekat di berapa ya, pasti kita mengacu kepada beberapa indikator ini, 4 indikator ini, EMA 21, 34, 50 dan 100 ya. Itu menjadi tahanan yang cukup penting untuk si Bitcoin ketika dia melakukan ABC correction ya teman-teman ya. Jadi untuk terdekatnya pasti di 3 indikator ini, next lagi di EMA 100-nya atau garis warna ungu ini yang berpotensi menjadi wave A ya, koreksiin A teman-teman ya, baru nanti B naik mungkin sekitaran sini ya, baru nanti correction di wave C ya teman-teman ya. Itu yang harus diperhatikan untuk si Bitcoin ya teman-teman. Nah, kisarannya berapa nih? Ya, kisaran dari wave A itu sendiri ya. Pasti di sini kan ada beberapa nih area yang terjadi banyak jual belinya nih teman-teman ya. Itu kisaran berapa ya? Mungkin saya tandain aja dulu teman-teman. Nah, ya. Ya, nah, ya teman-teman di kisaran ini. Ya, ini berpotensi untuk menjadi wave A teman-teman. Area ini. Oke, terdekat. Nah, ya terdekat. Tapi sejauh-jauhnya kemungkinan besar itu hit di MA 100-nya atau garis warna ungu ini. Ya, teman-teman, dan ini kan masih berjalan. Nah, kalau di warna ungu ini memang di sini juga ada support ya, teman-teman ya. Di sini memang ada support atau tahanan juga nih kisaran-kisaran ini. Nah, saya garisin warna merah ini. Nah, jadi memang besar kemungkinan dia bisa menyentuh area sini ketika memang melakukan koreksi di wave A ini, teman-teman. Baru nanti memantul ke wave B, baru melanjutkan untuk koreksi ke wave C ya, kalau memang kita mengacu pada Elliott Theory ya teman-teman ya. Jadi memang ini sekilas untuk si Bitcoin, jadi berhati-hati ini kalau dekat-dekat EMA 100 itu kisaran berapa nih yang nanyain, itu kisaran 640 jutaan teman-teman ya. Kemudian di area yang biru ini itu kisaran berapa, itu kisaran 656 juta ya teman-teman, sampai 675 jutaan, sekitar itu ya, ketika dia mengalami koreksi ya teman-teman. Nah, jadi untuk koreksi A ini ya wajar lah di sekitaran sini teman-teman ya, di dua area ini, warna biru atau di sedalam-dalamnya, targetnya di garis warna merah ini, yang tahanan ini teman-teman ya. Kemudian saat melalui pemantulan untuk wave B-nya ini ya, di sini memang ada resisten juga beberapa kali susah ditembus, itu sekitaran 675 sampai 680 juta. Ya, sekitar itu untuk wave B-nya teman-teman ketika memang mengalami pemantulan ya. Dan untuk wave C-nya pasti lebih bawah ya teman-teman ya. Nah, di sini juga ada beberapa tahanan teman-teman. Nah, kita tandain aja pakai warna biru ini. Nah, ya teman-teman ya, di sini itu kisaran berapa, Bro ya? Itu kisaran 600 juta sampai sekitar 623 juta. Nah, ya sekitaran itu teman-teman ya. Untuk wave A, correction A, B, C-nya teman-teman ya. Itu yang harus diperhatikan kalau memang kita mengacu ke Elliott Wave Theory ya. Untuk Bitcoin jangka pendek. Jadi ketika dia memang masih mencoba untuk naik ya, mungkin nggak terlalu tinggi lah naiknya, karena memang di sini itu udah area bisa kita lihat selling pressure-nya itu cukup tinggi gitu teman-teman ya. Kalau memang kita lihat dari historinya nih. Nah, ya area-area sini tuh untuk jual belinya tuh cukup padat teman-teman. Jadi memang indikasi untuk orang-orang tuh lebih prefer menjual itu cukup tinggi. Makanya hati-hatilah gitu, jangan terlalu maksa buat masuk market dulu ya. Yang kemarin-kemarin udah serok kan udah bisa TP-TP gitu kan ya. Sabar-sabar dulu lah, lihat Minggu atau Senin seperti apa gitu kan kondisi market ya. Kalau memang Minggu
dia masih sideways ya kita harus hati-hati Seninnya gitu kan, seperti biasa kan ya teman-teman. Untuk sekarang kan kalau Sabtu Minggunya hijau ya siap-siap Senin Selasanya mengalami koreksi gitu ya teman-teman, harus hati-hati. Oke, jadi ini yang bisa saya mention dan saya ingatkan buat kalian, harus tetap berhati-hati di beberapa titik area support ini teman-teman ya, ketika memang dia sudah tidak kuat mengalami kenaikan. Jadi buat cari amannya ya di take profit lah gitu ya teman-teman ya. Kan kemarin banyak yang nanya saya, ini gimana nih udah profit ya, apakah mau di hold takut takut turun ya, dijual takut terbang dan lain sebagainya. Memang ini indikasi di wave kelima ini sudah saya infokan ke teman-teman ya, sekitaran 690 juta sampai 720 juta itu selling pressure-nya bisa indikasi cukup kuat ya. Buat kalian itu ya nggak ada salahnya take profit ya. Minimal berapa bro? Take profit ya minimal 50 sampai 70% lah di take profit di area-area sini. Nah 30%-nya ya terserah kalian mau hold atau bagaimana ya teman-teman, itu saran saya gitu ya teman-teman. Oke, jadi itu Bitcoin ya. Jadi ada beberapa indikator juga menjadi tahanan cukup penting ya. Dan yang menurut saya sih kalau misalkan dia mengalami koreksi untuk wave A-nya ini sendiri, menurut saya yang paling penting itu MA 100-nya. Nah itu ya teman-teman ya, bisa jadi indikator yang cukup penting, dan dia juga sudah masuk area overbought juga teman-teman ya. Ini overbought ya. Kemudian juga dari kita lihat MACD-nya ini sudah bar warna hijau muda. Nah biasanya bar warna hijau muda itu indikasinya terus mengalami turun sampai muncul bar warna merah nih. Nah ya kita bisa lihat nih dari price action-nya juga lama-lama menurun atau koreksi harga. Nah kemudian ada bar warna hijau lagi, dia mengalami kenaikan kembali, kemudian bar warna merah itu koreksi kembali dulu. Oke, itu yang harus diperhatikan dan waspadai teman-teman ya. Ini hanyalah saran dari saya saja, harus berhati-hati aja ya. Cuman itu pasti nggak habis warna hijau muda langsung merah, nggak pasti juga bro ya. Kita bisa lihat di sini ya teman-teman ya. Ini kita bisa ini, nah ya ketika dia bar warna hijau muda ya kan, ini indikasi penurunan harga ya. Kemudian muncul lagi nih bar warna hijau tua, nah dia naik lagi teman-teman tuh ya teman-teman ya. Jadi ini sampai beberapa bukit ya. Cuman tidak ada salahnya kita berhati-hati dan tidak memaksakan diri untuk masuk market. Itu saran saya ya teman-teman ya. Jadi lebih baik sabar aja lah, udah profit ya udah gitu kan, kesempatan masih ada, market itu 24 jam ngapain sih gitu loh. Ya kan terlalu memaksakan diri akhirnya nyangkut itu untuk apa gitu kan, nggak ada untungnya gitu, malah nyangkut Carlos gitu kan. Itu teman-teman ya. Next kita bakal bahas BNB. Oke ya, si Neverly akhirnya dia break dari retracement 0,618. Nah, jadi ini resist yang cukup kuat karena beberapa kali ya nggak kuat ditembus oleh doi gitu teman-teman ya. Jadi memang kita sekarang ini ketemu lagi resisten yang cukup kuat yang kemarin kita sudah bahas untuk pergerakannya si BNB sendiri. Jadi garis saya tebelin itu sekitaran 6,5 juta. Ya, ini next resist yang cukup kuat ya teman-teman ya untuk si BNB sebelum dia bisa OTW ke retracement 0,5 atau sekitar 6,9 sampai 7 juta rupiah. Nah ya, jadi memang ini harus hati-hati teman-teman ya. Ini cukup kuat dan udah berapa lama ya dia nggak masuk ke resist ini, nyentuh resist ini gitu ya. Sebelumnya memang yang kuat ini kita bisa lihat retracement 0,618 yang kita bahas beberapa kali nih. Ini ada 1, 2, ini 3, ini 4, ini 5 dan 6 kali nggak kuat ditembus. Nah akhirnya ini kuat di breakout oleh si BNB ya. Jadi wah, yang kemarin-kemarin udah cicil beli BNB profit ya teman-teman, makin profit hari ini. Sekali lagi saya ucapin selamat ya teman-teman ya untuk si BNB ini sendiri. Nah yang nanyain sekarang support terdekat pasti kembali di retracement 0,618 itu atau sekitaran 6,1 sampai 6,2 juta untuk terdekat. Next lagi pasti diikuti oleh EMA 21 dan 34-nya ya teman-teman, itu pasti ngekor terdekatnya di situ, dua indikator warna merah dan biru ini teman-teman ya, itu atau sekitaran 6 juta sampai 6,1 juta ya. Jadi itu adalah support terdekat dari si BNB. Dan bisa kita katakan untuk support yang cukup kuat dan terdekatnya itu di area berapa? 5,7 nih, di sekitar ini 5,7 ya. Sampai kisaran berapa bro ya? 5,7 sampai kisaran 5,8 juta. Ya, jadi itu adalah support terkuat untuk si BNB terdekat ya. Jadi beberapa support dan resisten udah saya infokan yang terdekat, dan yang terkuat supportnya itu berapa udah saya infokan juga teman-teman ya. Resisten jangka pendeknya sudah saya infokan mengenai si BNB ya. Jadi yang belum masuk ya sabar aja, antri bawah lah gitu ya, nggak usah maksain, saran saya, tapi keputusan di tangan kalian. Oke, next kita bahas ETH. Nah ya teman-teman, kita bahas ETH. Dia tidak sekuat BNB, kan BNB juga sekarang kan lagi ada event kan teman-teman ya, makanya dia ada dorongan yang lebih kuat, volume lebih kuat buat
mengalami kenaikan harga. Nah, kalau ETH ini beda lagi teman-teman ya. ETH beda lagi, kenapa? Kita bisa lihat nih, di sini itu menjadi tahanan yang cukup kuat dari ETH sebelumnya ya teman-teman tuh. Beberapa kali memantul area sini dan menjadi resisten yang cukup kuat ya. Resist baru yang cukup kuat ya. Di area sekitar 47 juta. Makanya dari kemarin udah saya bahas ya, sekitaran 47 juta itu ya menjadi resist cukup kuat untuk ETH. Sebelum dia bisa mampu terbang ke arah 49 sampai 50 juta rupiah jangka pendeknya. Ya, itu adalah resisten yang kembali lagi saya ingetin buat kalian ya, dua resisten yang cukup kuat untuk si ETH. Nah, untuk support terdekat pasti di area EMA 21 dan 34-nya ya, itu sekitaran 45 sampai 46 juta. Terus kemudian bawahnya lagi yang nanyain support terkuat terdekat itu di berapa bro ya, itu kisaran 43 jutaan sampai 44 juta ya. Jadi itu untuk support dan resisten terdekat dari si ETH ya teman-teman, yang harus kalian perhatikan dan kalian waspadai gitu ya. Jadi kalau yang mau beli mendingan antri bawah, sabar ya, kondisi seperti ini nih lagi naik-naiknya gitu kan. Kemarin yang sudah serok-serok kisaran 43 44 ya udah profit lah ya dari ETH ya teman-teman. Jadi sekarang itu waktunya kita wait and see ya, bukan waktunya kita masuk ke market ya. Masuk ke market tuh kemarin waktu koreksi beberapa hari itu ya, itulah waktu kita masuk ke market. Nah sekarang ini wait and see, sabar dulu, nggak usah maksa-maksa masuk market kalau saya. Tapi kalau kalian terserah gitu ya, keputusan di tangan kalian juga ya kan teman-teman, karena memang ini menjadi area penting ya. Di beberapa koin juga, untuk Bitcoin juga teman-teman ya, ini juga menjadi area penting ya tuh ya. Ini kalau kita panjangin juga teman-teman ya, di sini juga menjadi area penting ya untuk Bitcoin juga, sebelum dia bisa mengalami kenaikan harga yang lebih lanjut untuk OTW ke ATH sebelumnya. Kemudian ini juga nih ya, garis yang warna merah atas ini teman-teman, yang ini ya saya tebelin sekali lagi deh yang lebih tebel. Nah ya, ini menjadi area penting juga sebelum dia bisa lanjut ke beberapa resist untuk OTW ke ATH sebelumnya. Jadi memang banyak koin yang sudah mencapai area ini dan titik penting ya teman-teman. Dan perjalanan menurut saya masih jauh lah perjalanannya ya. Dan untuk Solana ya, Solana udah bikin new ATH ya, keren banget gitu ya teman-teman ya. Jadi itu teman-teman sekilas untuk pergerakan ETH, BNB, Bitcoin, Bitcoin Dominance ya, dan Bitcoin versi dolar dan rupiahnya udah saya infokan semuanya ya. Kembali lagi kalian Dior dan research mandiri kembali, bisa saja analisa saya salah ya teman-teman ya, tidak 100% benar. Dan nanti saya juga akan bahas mungkin hari ini tuh koin ADA dan XRP ya. Jadi kalian kalau yang mau mungkin bisa ingetin saya lewat di kolom komentar, tolong komen, bro tolong bahas Matic, ADA dan XRP gitu bro, tolong bahas itu ya. Kalian ingetin biar saya nanti upload mungkin sore atau malam lah ya, untuk XRP ADA dan Matic ya. Nah nanti ada selingannya, ada video lagi untuk 2 video baru setelah video ini diupload. Itu aja untuk video kali ini, semoga kalian terbantu. Ingat ini hanyalah video referensi dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.